Selamat datang di zona integritas UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih, melayani. UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 terletak di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas wilayah 150,58 km persegi dan dengan jumlah penduduk 17.247 jiwa. Wilayah kerja UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 mencakup 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pamilang, dan Kelurahan Sagatani. UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 terdiri atas 1 puskesmas induk, 2 puskesmas pembantu, dan 5 polindes. Tahun 2019, UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 telah dilakukan survei akreditasi. UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 mendapatkan kategori akreditasi Madya. Selama masa pandemi, UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 menerapkan pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman dan SOP pelayanan kesehatan di masa pandemi. Selamat datang di UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2. Untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri di wilayah UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 menuju Singkawang Hebat 2022, kami memiliki misi melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan terjangkau oleh masyarakat secara efisien dan efektif, serta menciptakan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik melalui manajemen yang profesional dan akuntabel, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagai langkah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 telah memenuhi 6 area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan telah dibentuk tim zona integritas serta membuat rencana kerja pembangunan zona integritas. Kemudian disosialisasikan dalam lingkup internal dan eksternal institusi. Pimpinan puskesmas sebagai role model mampu memberikan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik. Area 2, penataan tata laksana. Pemberi layanan di UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 telah melakukan tugas sesuai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 juga telah memanfaatkan e-office. Manajemen SDM sudah mengimplementasikan penggunaan teknologi berupa absensi fingerprint guna mengukur kinerja pegawai. Sedangkan penggunaan teknologi informasi telah diimplementasikan berupa pendaftaran online, web antrian, dan penyajian data serta informasi melalui media sosial. Keterbukaan informasi publik ditandai dengan adanya maklumat mengenai jenis dan tarif layanan serta alur layanan. Capaian kinerja berupa hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media sosial UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 sebagai wujud transparansi kinerja. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai diimplementasikan dengan pembuatan analisa kebutuhan tenaga berdasarkan kompetensi. Pola mutasi internal telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi berdasarkan analisa kerja pegawai. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mempertimbangkan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penetapan kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu yang dilakukan secara periodik.
Penegakan aturan disiplin telah dilakukan sesuai komitmen dan fakta integritas. Sistem informasi kepegawaian telah dimutakhirkan melalui aplikasi SDMK dan MySAPK. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Upaya penguatan akuntabilitas di UPT Puskesmas Singkawang Selatan II meliputi keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja pegawai UPT Puskesmas Singkawang Selatan II. Untuk pengelolaan akuntabilitas, dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, sedangkan penyusunan laporan kinerja pegawai telah dilaksanakan secara tepat waktu. Area 5. Penguatan pengawasan. Pada area penguatan pengawasan telah dilakukan upaya pengendalian gratifikasi melalui public campaign, yakni dengan memasang banner dan stiker larangan gratifikasi serta sosialisasi saat pertemuan lintas sektor. Sistem pengendalian internal pemerintah sudah diinternalisasi dan disosialisasikan saat pertemuan internal. Pengaduan masyarakat diimplementasikan melalui kotak saran, pengisian kesan, maupun pengisian lembar pengaduan yang tersedia di meja pengaduan. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan evaluasi untuk perbaikan serta peningkatan mutu layanan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 43 Tahun 2019, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran dimuat dalam aplikasi Whistleblowing System. Penanganan benturan kepentingan di lingkungan pegawai UPT Puskesmas Singkawang Selatan II telah dilakukan sesuai ketetapan yang berlaku. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. UPT Puskesmas Singkawang Selatan II memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dibuktikan dengan membuat kebijakan standar pelayanan serta membuat maklumat pelayanan. Dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, semakin mendekatkan dan meningkatkan pelayanan prima UPT Puskesmas Singkawang Selatan II kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan. Pegawai puskesmas juga telah dibekali dengan pengetahuan dalam melakukan pelayanan yang prima dan secara berkala di-briefing oleh atasan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan zona integritas UPT Puskesmas Singkawang Selatan II tercermin dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja unit pelayanan baik. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, UPT Puskesmas Singkawang Selatan II melakukan berbagai inovasi kegiatan. Salah satunya adalah inovasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi erat maksimal yang disebut dengan Peniti Emas. Peniti Emas merupakan salah satu program inovasi dari Puskesmas Singkawang Selatan II. Apa itu Peniti Emas? Peniti Emas adalah suatu kegiatan inovasi pendampingan bumil resti erat maksimal, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendekatkan petugas dengan ibu-ibu hamil sehingga memudahkan petugas untuk melakukan pemantauan kehamilan pada ibu-ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Apa saja sih kategori ibu hamil yang memiliki resiko tinggi? Ibu hamil yang memiliki faktor resiko tinggi, contohnya adalah memiliki riwayat penyakit yang diderita, seperti tekanan darah tinggi, ada riwayat diabetes, memiliki penyakit autoimun. Faktor lainnya adalah yaitu kecanduan minum minuman beralkohol, merokok, kehamilan dengan janin kembar, serta ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya.
atas kunjungan bidan puskesmas. Saya sangat senang sudah dikunjungi, pelayanannya baik, bidannya sopan. Sekali lagi terima kasih ya. Saya berterima kasih kepada Puskesmas Selatan 2. Saya merasa terbantu sekali dengan pendaftaran online. Jadi saya tidak terburu-buru, pagi-pagi datang ke puskesmas untuk mendaftar. Terima kasih Selatan 2. Puskesmas, salam sehat selalu. Saya Lurah Pamilah sangat mengapresiasi pelayanan PT Puskesmas Singkawang Selatan 2 dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Pamilah. Dengan ini saya sangat mendukung zona integritas PT Puskesmas Singkawang Selatan 2 menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami UPT Puskesmas Singkawang Selatan 2 siap menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani.